Salam jumpa lagi di MT Channel Fisika. Pada pertemuan bagian kedua dari teori kinetik gas ini, kita akan membahas tentang tekanan gas, energi kinetik gas, kecepatan efektif gas, teori ekuipartisi, dan contoh-contoh soal. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar video ini semakin bermanfaat. Kita masuk ke tekanan gas. Adanya tekanan gas timbul karena molekul-molekul menumbuk dinding. Perhatikan gerak partikel gas yang terdapat pada ruang berbentuk kubus berikut. Di sini kubusnya katakan memiliki sisi masing-masing L, sehingga bisa kita anggap nanti volumenya ini adalah L pangkat 3. Oke, lalu misalnya ada sebuah partikel bermassa M0 bergerak sembarang. Bisa jadi pada sumbu X, Y, Z. Nah, kita misalkan aja pada kasus ini mula-mula dia bergerak pada sumbu X ke kanan. Maka nanti partikel ini akan menumbuk dinding. Katakan ini dinding sebelah kiri, dinding sebelah kanan. Lalu setelah bertumbukan, kita tahu juga bahwa jenis tumbukan pada gas ideal itu adalah lenting sempurna. Maka partikel akan mengalami perubahan momentum sebesar momentum akhir kurang momentum awal, atau M0 dikali setelah dia berbalik arah kan akhirnya dia nanti kecepatannya jadi minus V1X. Jadi minus V1X kurang V1X artinya jadi min 2M V1X. Di mana minus di sini hanya menyatakan arahnya saja, arah perubahan momentum. Tapi besar perubahan momentumnya adalah 2M0 V1X. Nah, katakan mula-mula bergerak dari sebelah kiri ke sebelah kanan, nanti akan berbalik ke sebelah kiri. Oke, seperti ini. Molekul harus menempuh jarak 2L sebelum selanjutnya bertumbukan lagi dengan S. Jadi dari S ini bertumbukan ke T, kemudian bertumbukan ke S, dan seterusnya. Jadi molekul harus menempuh jarak 2L, yaitu L kanan baru L ke kiri. Sehingga selang waktu untuk bertumbukan lagi, yaitu sebesar S per T, delta T sama dengan S per V, S-nya adalah 2L per V-nya adalah V1X. Nah, sehingga gaya yang bekerja pada dinding nanti itu adalah laju perubahan momentum dari molekulnya. Nah, kita tahu bahwa dari impuls momentum, bahwa gaya adalah perubahan momentum terhadap waktu. Oke, perubahan momentumnya besarnya adalah 2M0 V1X terhadap selang waktunya. Jadi nanti duanya kita coret. Nah, lalu ini P1X-nya itu naikin ke atas jadi P1X kuadrat. Sehingga gaya yang bekerja pada dinding yang ditumbuk itu adalah M0 V1X kuadrat per L. Nah, inilah gaya impuls yang bekerja pada dinding. Lalu selanjutnya, tekanan satu partikel M0 terhadap dinding itu sebesar tekanan rumusnya kan F per A. Sehingga F-nya tadi dari sini ya M0 V1X kuadrat per L dibagi dengan luas dindingnya itu karena dia kita anggap kubus berarti sisi kali sisi yaitu L kali L kuadrat. Sehingga nanti hasilnya jadi L per L kuadrat jadi L pangkat 3. Nah, L pangkat 3 ini nanti disebutlah volume. Sehingga jika ada N partikel bergerak dengan kecepatan V1X, ini kan hanya satu partikel. Kalau ada banyak partikel yang bergerak dengan kecepatan yang masing-masing ada V1X, V2X, V3X, dan selanjutnya, maka tekanan akan menjadi M dikali V1 kuadrat, atau diambil kecepatannya di rata-ratanya, habis itu dikali jumlah partikelnya, ya. Maka nanti P sama dengan M0 dikali V1X kuadrat tambah V2X kuadrat tambah
ini V1, ini V2 ya, gitu ya, V3X kuadrat, dan seterusnya dibagi dengan L. Maka tekanannya akan menjadi, kalau ini misalnya kita rata-ratakan, baru dikali jumlahnya akan sama hasilnya. Jadi P sama dengan M0 dikali N dikali Vx kuadrat di rata-rata. Jadi Vx kuadrat rata-rata dikali N itu sama dengan V1X kuadrat tambah V2X kuadrat tambah V3X kuadrat tambah selanjutnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, L pangkat 3 ini adalah volumenya. Nah, oke. Lalu persamaannya kita sudah dapatkan tadi, itu tekanan untuk satu dinding, dan itu kita analogikan tadi kecepatannya itu bergerak pada sumbu X semua. Lalu ternyata gas kan bergerak ke segala arah dalam 3 dimensi, sehingga peluang bergeraknya itu kecepatannya bisa ada 3 sumbu, bisa Vx, bisa Vy, bisa Vz. Jadi peluang kecepatan benda tersebut ke salah satu sumbu akan menjadi sepertiga dikali dari V atau kecepatan si gasnya sendiri, karena kan bisa jadi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Lalu tekanannya itu kalau misalnya kita masukkan menjadi tekanan umum, yaitu sama dengan M0 N Vx kuadrat dibagi V tadi. Nah, Vx-nya itu kamu tukar menjadi sepertiga V, sehingga tekanannya akan memiliki rumus sepertiga M0 kali N V kuadrat rata-rata dibagi V. Atau boleh juga sepertiga M V kuadrat rata-rata dibagi V, tidak dikali lagi dengan N, tapi di sini M-nya ini merupakan M0 dikali N. Nah, kira-kira ini persamaan tekanan. Lalu ini juga bisa kita sederhanakan juga, kalau misalnya kita mau substitusi M0 kali V, kita ingat EK itu juga rumusnya adalah setengah M0 dikali V kuadrat, sehingga kalau misalnya M0 V kuadratnya kita tukar, itu adalah 2EK. Sehingga tekanan juga bisa rumusnya 2/3 EK rata-rata dikali N per V. Oke. Ya, kita lanjutkan. Energi kinetik rata-rata partikel. Dari persamaan gas ideal, P kali V sama dengan NKT. Dari sini kita akan dapatkan tekanan itu sama dengan NKT per V. Anggap persamaan 1. Lalu dari persamaan tekanan kita dapatkan tadi bahwa P sama dengan sepertiga M0 V kuadrat rata-rata dikali N per V. Dari persamaan 1 dan 2 ini, kalau kita substitusi P-nya, P sama dengan P, maka kita akan dapatkan sepertiga M0 V kuadrat N per V sama dengan NKT. Nah, kemudian kita coret ya kiri kanan, maka kita akan dapatkan M0 V kuadrat rata-rata itu akan sama dengan 3KT. Lalu kita tahu bahwa setengah MV kuadrat itu adalah EK, maka nanti kalau kita sama-sama dibagi 2 ini ya, atau dikali setengah MV kuadrat sama dengan 3/2KT. Nah, ini kita tahu bahwa setengah MV kuadrat itu adalah tadi EK, sehingga energi kinetik rata-rata tiap partikel akan memiliki rumus sebesar 3/2KT. Ingat, energi kinetik dari kasus ini hanya dipengaruhi oleh suhu mutlaknya, tidak dipengaruhi faktor lain. Ya, kalau misalnya dikasih grafik hubungan antara energi kinetik dengan suhu, ini pasti linear dari persamaan ini. Semakin tinggi suhu, maka nanti energi kinetik akan semakin besar. Tapi ini harus kita tahu bahwa ini harus suhu mutlak. Artinya, nanti kalau misalnya masih dalam Celsius, kita harus rubah menjadi Kelvin. Nah, ini pasti linear. Gradien garis atau gradien dari grafik energi kinetik terhadap suhu itu dari sini ya. EK per T itu akan sama dengan apa? EK per T itu akan sama dengan 3/2 kali konstanta Boltzmann. Jadi sebenarnya dari grafik ini bisa kita tahu nanti konstanta Boltzmann berapa sih dari percobaan hubungan antara energi kinetik dengan suhu mutlak. Ya, sebagai contoh soal, menurut teori kinetik gas, tekanan gas dalam ruang tertutup, pernyataan pertama, berbanding lurus dengan energi kinetik rata-rata vertikal. Berbanding lurus dengan EK rata-rata.
lalu berbanding terbalik dengan volume, lalu berbanding lurus dengan jumlah partikel, lalu berbanding terbalik dengan kuadrat kecepatan partikel. Nah, ini tadi dengan EK, dengan energi kinetik rata-rata, ini dengan volume, lalu ini dengan jumlah partikel, dan ini dengan V, begini ya, kecepatan kuadrat. Nah, kita harus ingat tadi persamaan tekanan gas, P sama dengan sepertiga M0 dikali N V kuadrat per V. Nah, kalau misalnya kita sederhanakan tadi rumusnya, M0 V kuadrat ini adalah 2EK, maka persamaannya adalah 2EKN per 3V. Nah, lalu dari persamaan ini kelihatan ya, energi kinetik itu sebanding dengan tekanan, maka ini adalah pernyataan yang benar. Berbanding terbalik dengan volume, artinya semakin besar volume, maka tekanan akan semakin kecil. Ya, berbanding terbalik. Oke, lalu berbanding lurus dengan jumlah partikel. Semakin banyak jumlah partikel, maka tekanan makin besar. Berarti ini benar. Berbanding terbalik dengan kuadrat kecepatan partikel. Nah, di sini sebanding dengan kuadrat rata-ratanya ya. Maka pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Ya, kita lanjut lagi. Energi kinetik rata-rata partikel dari 5 mol gas dalam bejana tertutup adalah 6 kali 10 pangkat 21 Joule. Jadi energi kinetiknya adalah 6 kali 10 pangkat minus 21 Joule. Bila volume gas adalah 30,1 liter dan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol, tekanan gas adalah berapa? Nah, kita tahu bahwa tekanan gas tadi persamaannya adalah P sama dengan 2 per 3 EK N per P. Maka kalau kita lanjutkan ini persamaannya menjadi 2 dikali energi kinetiknya itu adalah 6 kali 10 pangkat minus 21 dikali jumlah partikelnya belum ada, kita harus cari dibagi 3. Volumenya itu adalah 30,1 kali 10 pangkat min 3, ya kita gunakan satuan internasional. Tinggal N-nya di sini. Jumlah partikelnya belum ada, bisa kita cari dari bilangan Avogadro. Bahwa nanti mol itu sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro. Nah, ingat video sebelumnya di bagian 1, maka jumlah partikelnya bisa kita tahu mol dikali bilangan Avogadro. Di sini molnya ada 5 mol. Dikali bilangan Avogadro 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, sehingga ini kita akan dapatkan 5 kali 6, 30. Berarti 30,1 dikali 10 pangkat 23 partikel. Lalu ini kita masukkan, berarti 30,1 dikali 10 pangkat 23. Nah, sehingga ada bagian yang bisa kita sederhanakan. Ini dicoret, lalu ini dicoret tinggal 2. 2 kali 2 itu adalah 4. Kali, ini kan pangkat 23. Nah, ini 21, berarti ini pangkat 2, ini pangkat 3 naik, berarti 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, karena kita tahu bahwa 1 ATM itu setara dengan pendekatan aja 10 pangkat 5 Pascal, sehingga 10 pangkat 5 Pascalnya ini kita ganti jadi ATM. Ya, ini adalah ATM, maka jawabannya jadi 4 ATM atau 4 atmosfer. Ya, soal yang ketiga. Jumlah gas dalam ruang tertutup bersuhu 27 derajat Celcius. Nah, ini kita harus langsung ganti ini. Suhunya menjadi 27 tambah 273 itu 300 Kelvin. Agar energi kinetik partikel gas dalam ruang tersebut menjadi 3 kali semula, maka suhu gas harus dinaikkan jadi berapa? Nah, kita harus ingat bahwa energi kinetik itu sebanding dengan suhu tadi. Nah, kenapa? Karena persamaannya EK sama dengan 3/2 KT. Lalu kalau supaya energi kinetiknya jadi 3 kali lipat, maka suhunya harus 3 kali lipat juga. Karena EK sebanding dengan suhu. Maka kalau EK-nya 3 kali lipat, maka suhunya harus 3 kali lipat. Berarti suhu aksennya itu harus 3 kali 300. Berarti jawabannya adalah 900
Kelvin. Lalu pilihannya dalam Celsius. Nah, kalau mau dalam Celsius, kita harus dikurang lagi dengan 273 ya. Maka kalau dikurang dengan 273, 900 kurang 273 itu sama dengan 627 derajat Celcius. Sehingga agar energi kinetiknya naik 3 kali lipat dari suhu 27 harus dinaikkan menjadi 627. Nah, dalam perbandingan kita harus menggunakan suhu dalam Kelvin 627. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan. Tapi sebelumnya, ini saya promosi channel saya, bahwa MT Channel Fisika merupakan channel ilmu pengetahuan. Mari berbagi ilmu dan kebaikan. Kita lanjutkan kelajuan RMS atau kelajuan efektif. Kelajuan RMS atau kelajuan efektif itu adalah akar dari kecepatan kuadrat rata-rata. Nah, ini kelajuan efektif berbeda dengan kelajuan rata-rata. Jadi kelajuan efektif itu ya dari RMS ini aja, root mean square. Nah, misal ada beberapa buah partikel bergerak secara acak di dalam suatu tabung. Misalnya ada partikel bergerak dengan V1, lalu partikel berikutnya V2, dan seterusnya bergerak secara acak. Ditanya berapakah kelajuan efektif? Maka persamaan yang kita buat adalah, misalkan ada sebanyak V1 itu sebanyak N1, V2 itu sebanyak N2, V3 itu sebanyak N3, dan seterusnya, ada banyak. Maka persamaan yang kita gunakan adalah V efektif itu adalah root mean square. Artinya, kita kuadratkan kecepatan masing-masing, lalu kita rata-ratakan, habis itu kita akarkan. Nah, persamaannya jadi N1 V1 kuadrat. Kalau ada 2 ya kali 2, kalau 3 ya kali 3, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh aja langsung, ada 10 buah molekul memiliki kecepatan dalam MPS masing-masing 300, 300, 300. Sebenarnya 300 kuadrat tambah 300 kuadrat tambah 300 kuadrat, tapi kan repot. Langsung aja 3 kali 300 kuadrat. Di sini ada 400, berarti 2 kali 400 kuadrat. Di sini 500, 2 kali 500 kuadrat. Di sini 600 ada 3 kali 600 kuadrat. Habis itu dibagi dengan jumlah datanya. Maka persamaannya akan menjadi 3 kali 300 kuadrat, 2 kali 400 kuadrat, tambah 2 kali 500 kuadrat, tambah 3 kali 600 kuadrat, dibagi dengan datanya berapa? 10. Nah, setelah dapat itu baru kita akarkan lagi dia. Hasilnya 466. Nah, kalau misalnya kamu penasaran, saya mau membedakan apa sih beda kelajuan efektif dengan kelajuan rata-rata. Nah, kalau kelajuan rata-ratanya tinggal jumlahkan aja nih, 3 kali 300 tambah 2 kali 400 tambah 2 kali 500 tambah 3 kali 600 dibagi dengan 10. Itu nanti jawabannya memang agak dekat dengan ini. Bisa jadi mungkin 450 dan seterusnya. Tapi pada konsep gas ini kita terapkan kelajuan RMS. Bagaimana hubungan kelajuan efektif dengan suhu? Nah, kita lihat dari persamaan energi kinetik. Energi kinetik kan sama dengan 3/2 kT. Lalu energi kinetik juga itu sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah m0 ini per partikel ya. V kuadrat rata-rata. Nah, kita mau mencari hubungan antara kelajuan efektif dengan suhu. Maka bagaimana cara mengaitkannya? Kita dari dua persamaan ini kita lihat energi kinetik. Kita substitusi. Maka setengah M0V kuadrat rata-rata itu sama dengan 3/2 kT. Lalu setengahnya kita kita kecilkan atau sama-sama kali 2. Maka nanti V kuadrat rata-ratanya adalah 3/2. 3/2-nya 2-nya habis ya, 3 kT per M0. Nah, kalau kita akarkan ruas kiri ruas kanan, maka nanti akar dari V kuadrat rata-rata itu V efektif. Nah, ini hasilnya. Maka V efektif itu adalah akar 3 kT per M0. Dari persamaan ini bisa kita simpulkan bahwa V efektif itu sebanding dengan akar suhu, dan juga V efektif
berbanding terbalik dengan seperakar M0. Artinya, kalau ada suatu dua gas dibandingkan, misalnya pada suhu yang sama, tapi yang satu lebih berat daripada yang lain, maka yang V efektif yang lebih besar adalah yang lebih ringan. Kalau misalnya gasnya sama, tapi suhunya berbeda, maka yang lebih cepat adalah yang memiliki suhu yang tinggi. Nah, V efektif juga kalau kita substitusi ke PV-nRT atau PV-nKT, maka V efektif ini juga besarnya sama dengan 3 RT per mR. Lalu V efektif juga sama dengan akar 3P per Rho. Nah, persamaan-persamaan ini sering digunakan untuk menyelesaikan soal-soal dalam teori kinetik gas yang berhubungan dengan energi kinetik, suhu, dan kecepatan efektif. Ya, sebagai contoh soal yang kelima. Dalam suatu campuran gas hidrogen, gas oksigen, dan gas nitrogen pada suhu tertentu. Ya, suhunya tertentu. Jadi campuran gas itu misalnya di dalam satu tabung yang sama, ya, berarti pada suhu tertentu. Artinya suhu hidrogen ini akan sama dengan suhu oksigen, akan sama dengan suhu nitrogen, karena pada suhu tertentu ya campurannya. Maka kita simpulkan TH hidrogen dan T oksigen dan T nitrogen itu akan sama. Ya, ini masing-masing ini adalah gas diatomik. Pertanyaannya, molekul manakah yang memiliki energi kinetik paling besar? Nah, supaya kita lebih yakin tentang energi kinetik mana yang lebih besar, ya kita lihat penurunan konsep tadi, kita dapatkan energi kinetik itu sama dengan 3/2 kT. Nah, dari sini kita tahu persisnya bahwa jika suhunya sama, maka energi kinetiknya akan sama. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan tidak ada yang lebih besar dan tidak lebih kecil. Artinya energi kinetik dari hidrogen sama dengan energi kinetik dari oksigen sama dengan energi kinetik dari nitrogen. Tapi kalau ditanya mana lebih cepat? Nah, kalau ditanya mana lebih cepat, kita lihat hubungannya V efektif ya, itu sama dengan akar 3 kT per M0. Atau kalau kita nggak tahu berapa massa masing-masing, kita tahu bahwa 3 RT per MR. Nah, MR-nya juga nggak tahu, tinggal dilihat sistem periodik, yakni gas oksigen, gas hidrogen, dan gas nitrogen. Kalau gas hidrogen kan H, tapi H2 itu memiliki MR, massa molekul relatifnya adalah 2 gram per mol. Lalu kalau oksigen itu O2, 2 kali 16 berarti 32 gram per mol. Sedangkan nitrogen N2 itu adalah N itu kan 14, berarti 28 gram per mol. Maka dari sini kita lihat yang memiliki massa yang lebih berat, maka dia lebih lambat. Maka nanti yang paling lambat O2 dan yang paling cepat adalah yang paling ringan, yaitu H2. Jadi jawabannya molekul mana yang paling besar itu adalah H2. Alasannya karena lebih ringan. Kita lanjut soal nomor 6. Massa sebuah molekul nitrogen adalah 14 kali massa sebuah molekul hidrogen. Artinya, massa M0 dari nitrogen itu 14 kali massa sebuah partikel dari hidrogen, ya 14 kali lipat. Dengan demikian, molekul nitrogen pada suhu, ini adalah suhu T nitrogen, akan mempunyai laju rata-rata yang sama dengan molekul hidrogen pada suhu berapa? Nah, diketahui mempunyai laju rata-rata yang sama. Nah, kalau kita tuliskan berarti V dari nitrogen itu memiliki laju yang sama dengan V hidrogen pada suhu berapa? Gitu. Nah, kita tahu rumusnya V efektif itu adalah akar dari 3, karena ini dalam M0 berarti 3K T dari N2 dibagi dengan
M0 dari N2 akan sama dengan akar dari 3K dikali suhu dari H2 dibagi dengan M0 dari H2. Nah, 3K-nya bisa kita coret. Lalu, kiri dan kanan akar, nah supaya lebih sederhana, kita kuadratkan kiri, kita kuadratkan kanan, maka nanti akarnya akan habis. Lalu, TN2, berapakah suhu nitrogen tadi? Yaitu 294 Kelvin. Ya, udah nggak perlu diganti, dibagi dengan massa nitrogen 14 kali, berarti ini 14. Itu sama dengan T hidrogen berapa? Dibagi dengan massanya 14/1. Sehingga bisa kita simpulkan, suhu hidrogen agar memiliki kelajuan efektif yang sama dengan gas nitrogen itu sama dengan 294 bagi 14, itu sebesar 21 Kelvin. Nah, jawabannya adalah C. Ya, selanjutnya kita berbicara tentang teori ekipartisi. Menurut teori ekipartisi, energi kinetik gas dipengaruhi oleh derajat kebebasan, di mana derajat kebebasan dipengaruhi oleh suhu dan jenis gasnya. Apakah gas tersebut tergolong monoatomik, diatomik, atau poliatomik? Monoatomik itu seperti gas helium, artinya gas yang berdiri sendiri. Sedangkan diatomik itu adalah gas yang seperti gas oksigen, gas nitrogen, gas hidrogen, dan selanjutnya. Sedangkan gas poliatomik itu adalah yang lebih dari 2, ya, banyak, 3, dan seterusnya. Contohnya NH3 dan lain-lain, CO2. Ya. Nah, energi kinetik menurut teori ekipartisi itu dipengaruhi oleh derajat kebebasan, di mana derajat kebebasan ini tergantung pada suhu dan juga tergantung pada jenis gasnya, monoatomik, diatomik, atau poliatomik. Kenapa seperti itu? Nah, kita perhatikan. Ternyata untuk gas monoatomik hanya bisa bertranslasi. Geraknya bisa pada sumbu X, Y, Z. Dia efek rotasi dan vibrasinya tidak ada. Ternyata gas-gas itu kalau suhunya makin meningkat, bisa jadi dia berrotasi dan vibrasi pada gas-gas selain monoatomik. Jadi untuk gas monoatomik, F-nya 3, maka kita pastikan tugas monoatomik rumusnya adalah 3/2 kT. Jadi persamaan tadi ya tentang energi kinetik ya sebelumnya kita tuliskan 3/2 kT itu berasal dari jenis translasinya, derajat kebebasan atau kemungkinan geraknya X, Y, dan Z. Jadi 3/2 kT. Jadi di sini inilah F-nya untuk gas monoatomik, 3/2 kT. Lalu bagaimana dengan gas-gas diatomik atau bahkan poliatomik? Nah, sekarang gas diatomik dulu. Untuk gas diatomik ini contoh dari visualisasinya. Gas diatomik berarti misalnya contohnya oksigen O dan ada penghubungnya. Oke. Nah, untuk gas diatomik selain dia bertranslasi, ini kan translasi ya, bisa gerak sumbu X, Y, Z. Di sini aja sudah F sama dengan 3 di sini ya, dari translasinya. Dari translasinya saja sudah 3. Nah, pada suhu rendah atau suhu di bawah suhu kamar atau katakan lebih kecil dari 300 Kelvin, maka dia bisanya hanya bertranslasi, tidak memungkinkan dia untuk berrotasi dan vibrasi. Jadi derajat kebebasannya 3. Maka rumusnya adalah 3/2 kT, akan persis sama dengan gas monoatomik. Jadi gas diatomik sama dengan gas monoatomik pada suhu rendah. Tetapi untuk pada suhu di atas 300 Kelvin sampai sekitar 700 ya plus minus lah ya, maka nanti ternyata geraknya sudah bisa 2 jenis. Selain bertranslasi, dia juga ikut berotasi. Ya, kita harus ingat tentang momen inersia dan energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi sendiri rumusnya kan eka rotasi adalah setengah I omega kuadrat. Nah, inersianya katakan dia berotasi pada sumbu X, sumbu X, maka karena misalnya diatomiknya pada sumbu X, berarti energi kinetik rotasi pada sumbu X itu 0.
Tetapi kalau dia pas peluangnya berotasi pada sumbu Y, maka dia punya inersia ya. Ya, karena ada jarak terhadap poros, maka nanti dia punya energi kinetik rotasi pada sumbu Y. Satu untuk sumbu Y. Satu lagi, pada sumbu Z juga dia akan memiliki energi kinetik rotasi. Sehingga dari gerak rotasi dia menyumbang 2 derajat kebebasan. Maka karena pada suhu sedang dia bergerak pada 2 kemungkinan, ya translasi dan rotasi, dari translasi 3 dan dari rotasi 2, maka totalnya menjadi 5. Derajat kebebasan 5 untuk gas diatomik pada suhu sedang. Maka persamaannya menjadi F-nya tukar jadi 5, jadi 5/2 kT. Nah, selanjutnya, kalau dia bersuhu lebih tinggi daripada 500, bersuhu di atas 700, maka nanti kategorinya adalah kategori suhu tinggi. Maka nanti pada suhu di atas 700 Kelvin, selain bertranslasi dan berotasi, nanti akan berpeluang gasnya bervibrasi antar molekulnya, antar antar partikelnya. Nah, dari vibrasi ini akan menyumbang 2. Nah, kenapa? Karena ternyata penghubungnya antar bulatan-bulatan ini ya, maka penghubungnya itu akan bertindak sebagai pegas. Maka dari sisi pegasnya sendiri akan ada 2 energi, yaitu energi potensial dan kinetik dari vibrasi. Maka dari sini ada 2, tadi translasi dan rotasinya 5, maka totalnya di 7. Maka rumusnya adalah 7/2 kT, di mana T adalah suhu mutlak. Lalu kalau kita berbicara tentang energi dalam itu merupakan jumlah energi atau energi total seluruh molekul gas yang terdapat dalam wadah tertutup. Contohnya ada suatu tabung gas, katakan gas LPG. Kalau ditanya, berapakah energi kinetik rata-rata per partikelnya, berarti itu untuk satu partikel. Maka nanti tinggal kita lihat aja berapa derajat kebebasannya, berapa suhunya. Tapi kalau energi dalam gas itu artinya energi yang terkandung secara total. Maka nanti kalau di dalam gasnya terdapat N buah partikel, maka tinggal kalikan aja. Persamaannya menjadi U sama dengan N dikali energi kinetik. Energi kinetik sendiri tadi F/2 kT dikali N, berarti F/2 N kT. Nah, selanjutnya karena kita tahu bahwa PV sama dengan NKT sama dengan nRT, maka NKT ini boleh kita tukar menjadi nRT. Nah, nRT juga bisa kita tukar jadi PV. Nah, inilah persamaan gas, persamaan energi dalam gas, di mana F adalah derajat kebebasan yang tergantung pada suhu dan monoatomik, diatomik, dan poliatomiknya. Ya, sebagai contoh soal nomor 7. Menurut teori ekipartisi, energi kinetik gas dipengaruhi oleh derajat kebebasan, di mana derajat kebebasan dipengaruhi oleh suhu dan jenis gasnya. Apakah gas tersebut tergolong gas monoatomik, diatomik, bahkan poliatomik? Jika diketahui gas oksigen dan gas helium, ini ya, jika diketahui gas oksigen dan gas helium. Nah, ini ada 2 gas helium. Nah, yang satu gas oksigen, yang satu lagi gas helium. Nah, ini sendiri kita tahu bahwa ini adalah diatomik. Sedangkan helium sendiri adalah monoatomik. Nah, gas oksigen dan gas heliumnya memiliki suhu 800 Kelvin. Kategori 800 Kelvin itu adalah suhu tinggi, di mana derajat kebebasan itu sebesar 7. Perbandingan energi kinetik rata-rata partikel gas helium dan gas oksigen berapa? Nah, gas helium ini monoatomik. Mau pada suhu berapapun dia, rendah, kategori sedang, dan tinggi, derajat kebebasannya hanya bisa 3, karena dia bisanya bertranslasi walaupun suhu sedang, rendah, dan tinggi. Maka pertanyaannya, perbandingan energi kinetik rata-rata partikel gas helium dan gas oksigen adalah berarti EK rata-rata dari helium banding EK rata-rata dari oksigen. Nah, suhunya sama.
Nah, tapi F-nya berbeda. Nah, di sini helium kan 3/2 KT bagi 7/2 KT. Kan suhunya 800. Nah, dicoret. K-nya juga sama. H2-nya juga bisa dicoret. Sehingga jawabannya 3/7. Ini jawabannya adalah D. Ya, untuk soal nomor 8. Sebanyak 2 mol gas oksigen pada suhu 400 memiliki energi dalam sebesar berapa? Nah, ini pada suhu 400 ini kategori suhu sedang. Nah, karena dia gas oksigen itu diatomik, maka bisa kita tahu rumusnya bahwa U sama dengan N EK F/2 NKD F/2 nRT. Yang manakah yang paling gampang? Nah, karena yang kita tahu mol dan R sudah ada, maka kita lebih cenderung menggunakan ini. Maka U sama dengan F-nya adalah berapa untuk gas diatomik pada suhu sedang? 5/2. Ya, 5/2 dikali N-nya, molnya ada 2, R-nya 8,314, dan suhunya 400. Nah, biasanya nanti di soal-soal ulangan, soal-soal tes ini masih dalam Celsius, maka jangan lupa harus diganti dalam Kelvin. Maka kalau kita hitung, itu ini 5 kali 4, 20, 2 kali 8, 16, berarti jawabannya sekitar 16.628 Joule. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe.